tidak mengurangi rasa hormat dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu undangan sekalian, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Sebelum acara dimulai, dimohon kepada hadirin untuk menonaktifkan handphone ataupun menggunakan nada silent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Selamat datang pada Angkat Sumpanes Angkatan ke-13 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung 14 Juli 2020. Dekan, para dekan, dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Universitas Lambung Mangkurat, Wajah sampai Kaputing. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat oleh Kepala Subbagian Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor 762/UN8/SP/2020 tentang pengesahan lulusan profesional Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat periode Juni tahun 2020. Rektor Universitas Lambung Mangkurat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang pengesahan lulusan profesional Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat periode Juni tahun 2020. Kesatu, mengesahkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai lulusan pendidikan profesional Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat periode Juni 2020. Kedua, para lulusan diberi ijazah sesuai program pendidikannya dan berhak memakai gelar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2020. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, nomor induk pegawai 19660331 1991021001. Lampiran keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor 762/UN8/SP/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang pengesahan lulusan profesional Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat periode Juni tahun 2020. Nomor 1. Nama Ahmad Farid. 2. Mahmudin. 3. Asih. 4. Nunung Utri Wantini. 5. Aryani Desi Puspitasari. 6. Dewi Hartatik. 7. Ardani. 8. Muhammad Erfansah. 9. Ernawati. 10. Mildawati. 11. Sari Mulia. 12. Lady Opel Anggriani. 13. Kusuma Persada. 14. Agus Rahmat. 15. Fatmawati. 16. Muhibah. 17. Yuni Sunarni. 18. Solianti. 19. Mahraini. 20. Taufikur Rahman. 21. Helmina. 22. Muriati. 23. Rina Yunarti. 24. Suci Marta Aprilia. 25. Muhammad Arsad. 26. Irmawati. 27. Muriani. 28. Nur Alia. 29. Pinalisa Dita. 30. Rika Meldi Agustina. 31. Mia Wida Anindita. 32. Novita Fajariani. Ditetapkan di Banjarmasin. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, nomor induk pegawai 19660331 1991021001. Pengambilan angkat Sumpahnas Angkatan ke-13 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat oleh PLT Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi Kalimantan Selatan. Nes baru dipersilakan menempati tempat yang ditentukan.
Kami persilahkan kepada PLT Ketua DPW PPNI untuk menempati tempat yang telah disediakan dan memimpin pengambilan sumpah NES. Kepada rohaniawan dipersilahkan untuk mendampingi para NES baru. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah perawat? Bersedia. Bersumpah menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena itulah akhirnya pertanggungjawaban yang akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam memberikan pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Pengukuhan sumpah NES oleh rohaniawan dimulai dari rohaniawan Islam, dilanjutkan rohaniawan Kristen Katolik dan Protestan. Bahwa apa-apa yang telah saya ucapkan tadi adalah sebenarnya dan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan bimbingannya. Amin. Semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih juga Bunda Gereja menerima apa yang telah kau janjikan, dan semoga engkau sungguh-sungguh menjalankannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala janji yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Silakan dudukkan kepala. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan janji saudara di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Penandatanganan lafal sumpah NES oleh PLT DPW Ketua PPNI dan NES baru disaksikan oleh Dekan dan Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan. Kami persilakan kepada Dekan, PLT Ketua PPNI, Ketua Program Studi untuk kembali ke tempat. NES baru dan rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan pertama dari Wakil NES baru dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Zairin Nur, Dokter Spesialis Ortopedi, Konsultan Spain, Magister Manajemen. Yang saya hormati, Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Iwan Afwani, Magister Kesehatan, Spesialis Forensik, Sarjana Hukum. Yang saya hormati, Wakil Dekan 2, Dr. Istiana, Magister Kesehatan. Yang saya hormati, PLT Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Dedi Aprizal, Sarjana Keperawatan, Magister Hukum. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Ibu Endang Pertiwiwati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan. Yang saya hormati, segenap sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang saya hormati, Bapak-bapak rohaniawan, Muslim, Kristen, Protestan, dan Katolik. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, orang tua, suami, istri, anak-anak dari semua keluarga para nurse baru Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta rekan-rekan sejawat para nurse baru Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang saya banggakan. Sebelum saya memulai ini, marilah kita hening sejenak untuk mendoakan teman-teman sejawat kita yang terkena dampak COVID-19, baik yang telah meninggal maupun yang sedang dirawat. Semoga yang sudah meninggal diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berada di sini melaksanakan Sumpah Profesi Nurse. Sumpah Profesi Nurse kali ini memiliki cerita yang berbeda dari yang sebelumnya. Berbeda karena kondisi COVID-19 memaksa kita untuk melakukan perubahan, yaitu dengan melaksanakan sumpah secara virtual. Dan perjuangan ini tentunya akan menjadi kenang-kenangan yang tak bisa kita lupakan kelak. Saya Kusuma Persada berdiri di sini mewakili seluruh rekan sejawat nurse baru untuk menyampaikan sambutan pada acara Sumpah Profesi saat ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dekan, wakil dekan, seluruh anggota senat Universitas Lambung Mangkurat, para dosen kami, baik itu dosen tetap maupun dosen luar, Bapak Ibu Seailahan, baik itu di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin, dan juga beberapa puskesmas yang ada di kota Banjarbaru maupun di Kabupaten Banjar yang menjadi lahan praktik kami selama menjalani pendidikan profesi nurse yang tentunya sudah kami lalui dengan baik. Di mana semua orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi telah mendidik dan membimbing kami dalam mendalami ilmu keperawatan, mengembangkan leadership, soft skill, dan iklim riset, serta menjadikan kami jiwa yang tangguh untuk berentrepreneurship. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang ikut serta dalam pendidikan kami selama ini,
pihak akademik dan administrasi, para tenaga kebersihan, para tenaga keamanan, ibu-ibu kantin yang ada di lingkungan PSIK, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, staf medis maupun para medis yang ada di semua lahan praktik yang sudah kami jalani, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga ilmu yang kami dapatkan mampu kami gunakan untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat, sehingga kami dapat memberikan pahala yang terus mengalir atas ilmu yang telah diajarkan bagi kami. Terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, orang tua, istri, suami, anak-anak, dan seluruh keluarga para nurse baru yang kami sayangi. Berkat ridho dan doamu yang tercurah, kerja keras, kesabaran, kepercayaan, indah cinta, dan kasih sayang kalianlah yang tidak pernah putus, yang dapat membantu kami dapat melalui segala suka dan duka, serta pasang surut semangat dalam menempuh pendidikan selama kurang lebih 2,5 tahun terakhir untuk alih jenjang dan kurang lebih 5 tahun terakhir untuk reguler. Juga berkat dorongan semangat dari kalianlah kami akhirnya mampu berdiri di sini dengan sangat bangga. Ucapan dan terima kasih pun tidak akan terasa cukup untuk membalas apa yang telah kalian lakukan untuk kami. Semoga gelar yang kami persembahkan ini dapat menjadi sedikit bentuk terima kasih dan penghormatan kami atas segala hal yang telah kalian berikan untuk kami. Terakhir, untuk rekan-rekan sejawat nurse baru yang saya banggakan, hari ini tercatat ada 32 orang yang mengikrarkan sumpah. Sumpah ini merupakan janji pada diri kita, masyarakat, dan Tuhan untuk membaktikan hidup kita. Ingatlah teman-teman, menyandang gelar nurse itu bukan sesuatu yang patut untuk disombongkan, tetapi adalah sebuah pertanggungjawaban yang harus kita pikul terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Menjadi seorang nurse kini bukan cita-cita lagi, melainkan sebuah awal untuk menjalani kehidupan yang lebih panjang. Program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat pasti bangga karena kita tidak hanya menerima ilmu, skill, dan life experience darinya, tetapi kita juga dapat memberi sesuatu kepada alma mater yang telah mengajarkan kepada kita tentang jati diri, persahabatan, kedewasaan, mimpi, cita, dan cinta. Perjuangan demi membangun alma mater pun juga tidak berhenti sampai di sini, karena kemajuan alma mater tidak akan lepas dari kontribusi para alumninya. Itulah cinta, karena cinta akan memberikan energi tanpa batas. Untuk itu, marilah kita menjaga kualitas agar dapat mengharumkan nama alma mater kita. Selain itu, mari kita perkuat ikatan alumni dengan media silaturahmi yang ada. Mari kita berjuang untuk Tuhan Allah, untuk eksistensi profesi keperawatan Indonesia, untuk bangsa, dan untuk alma mater kita tercinta. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati janji kita semua. Demikian sambutan saya pada hari ini sebagai perwakilan para nurse baru. Salah dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Sambutan kedua dari PLT Ketua DPW PPNI Provinsi Kalimantan Selatan, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran, Bapak Profesor Dr. Zairin Nur, beserta seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dan seluruh jajaran. Yang saya hormati rohaniawan dari agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Alhamdulillah sudah ikut mendampingi para alumni atau nurse baru yang tadi kita saksikan bersama melafalkan sumpah profesi. Yang saya hormati hadirin yang berbahagia, baik yang ada di ruangan ini maupun ada di ruang Zominar yang tinggal di rumah masing-masing. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberi nikmat sehat lahir maupun batin, dan semoga kita senantiasa dijaga kesehatan, terutama dalam rangka kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga turut prihatin, serta sudah tadi kita mendoakan bersama untuk saudara kita, teman sejawat kita yang menjadi korban daripada pandemi COVID-19 itu. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberikan sambutan selaku Ketua atau PLT Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada para nurse baru yang tadi sudah melakukan angkat sumpah, yang insya Allah mungkin sebagian ada yang sudah memang dalam posisi bekerja ataupun yang akan bekerja. Semoga apa yang dilafalkan tadi terserap di dalam hati dan bisa menjadi panduan kita dalam melaksanakan praktek keperawatan di institusi pelayanan keperawatan. Kita bersyukur bahwa dunia keperawatan hari ini sejak tahun 2014 sudah memiliki Undang-Undang Keperawatan nomor 38 2014 yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan. Saya berharap rekan-rekan nurse baru ini dapat memahami peraturan perundang-undangan dalam menjalankan praktik perawatan, karena ini untuk menjamin mutu pelayanan, untuk memberikan kepastian hukum bagi kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat maupun masyarakat. Karena di dalamnya itu mengatur tentang tugas pokok fungsi kita, kewajiban kita, hak-hak kita, dan kewenangan kita. Oleh karenanya, selain Undang-Undang 38, selain Permenkes 26, kita juga patut membaca Undang-Undang 36 2014 tentang kesehatan. Kita juga patut membaca Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang nomor 5 tahun 2020 tentang ASN, yang mungkin bagi kawan-kawan ASN, dan juga Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2019 tentang Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia, serta Permenkes 83 tentang registrasi nakes, karena ini akan berkaitan dengan pelaksanaan praktek kita. Karena kalau kita tidak memahami aturan, kita bisa berhadapan dengan sanksi-sanksi, baik itu sanksi disiplin, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana, seperti yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk terjadi di Lampung, Prof. Salah satu perawat dipidana akhirnya denda 20 juta karena praktek tidak memiliki STR, tidak memiliki surat izin praktek. Nah, jadi mohon apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ini bahan saya bisa nanti dibagikan kepada rekan-rekan baik yang sini maupun di rumah, dan cari literatur yang lainnya supaya kita aman dan memberikan keamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal-hal yang lain saya pikir tidak perlu banyak, tapi teman-teman bisa mencari dan bisa membaca ini.
Saya rasa tugas kita tidak hanya dalam memberikan pelayanan, tapi bagaimana juga kita mengembangkan kompetensi-kompetensi lain, kompetensi manajerial, kompetensi teknis. Ada 9 kompetensi manajerial mungkin yang harus kita kembangkan, mulai dari integrasi, komunikasi, kemudian bagaimana kita mencarikan solusi dari permasalahan dan lain-lainnya. Selain kompetensi teknis, kita mengikuti pengembangan keprofesian keperawatan, karena itu juga menjadi tuntutan dalam rangka kita perpanjangan surat tanda registrasi. Harapan saya bagi rekan-rekan yang mungkin belum masuk sebagai anggota PPNI, silakan bergabung dalam organisasi PPNI, karena satu-satunya organisasi perawat di Indonesia adalah PPNI yang diakui secara undang-undang. Karena itu juga yang nanti akan memudahkan saudara saat perpanjangan STR, saudara mengurus surat izin praktek keperawatan, dan termasuk pembelaan-pembelaan apabila berhadapan dengan permasalahan hukum. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, dan sedikit saya mengenalkan, karena tadi saya mengenalkan. Saya Dedi Aprijal, saya sebagai PLT. Kalau domisili saya jauh, Bapak Ibu sekalian. Saya berdomisili di Lampung, 2 kali penerbangan. Saat ini saya sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi Kaderisasi dan sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung. Saya dulu pernah PNS 17 tahun masa kerja, dan saya pindah ke jalur politik. Saya 2 kali di DPRD Provinsi Lampung. Terakhir saya menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung dan berakhir di bulan September 2019. Artinya bukan saya menyombongkan diri, perawat bisa melakukan hal-hal lain sepanjang kita bisa menjalani proses bagaimana perawat ini bukan hanya sekedar profesi, tapi sebagai jalan untuk mengabdi. Lebih dari itu, kita bisa memberikan yang lebih banyak untuk masyarakat. Saya bersyukur, selain saya perawat, saya melayani masyarakat, mulai dari masuk dari transmigrasi yang tidak punya fasilitas listrik, jalan tanah, tapi saya bisa membangun, mulai dari balai pengobatan klinik sampai menjadi rumah sakit. Dan alhamdulillah, rumah sakitnya 2018 kemarin saya wakafkan ke Yayasan Dompet Duafa. Ya, artinya banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau melihat peluang-peluang. Nah, dengan kompetensi manajerial yang dikembangkan tadi, mudah-mudahan saudara mulai dari staf perawat biasa, menjadi kepala ruangan, bisa menjadi kasih keperawatan, kabid perawatan, mungkin direktur keperawatan. Ya, karena untuk jadi direktur susah, karena Undang-Undang Nomor 44 direktur rumah sakit itu harus medis. Saya pernah jadi direktur rumah sakit, karena rumah sakit saya sendiri saya mengangkat. Tapi karena saya sadar bahwa ada undang-undang yang lebih tinggi, maka saya serahkan kepada rekan dokter untuk sebagai direktur rumah sakit. Saya rasa itu saja. Semoga kehadiran saya bisa memberikan semangat, memberikan inspirasi, dan tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya demikian sambutan yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf atas perhatian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Kedokteran ULM, Ketua DPW PPNI Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili dari pusat yaitu Pak Dedi, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, Direktur Rumah Sakit Ulin Daerah Ansari Saleh, Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran ULM, Ketua dan Sekretaris Program Studi Kedokteran ULM, Kepala Departemen dan Kordik Fakultas Kedokteran ULM, para nurse beserta orang tua dan keluarga walaupun virtual ya. Para undangan yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala serta berkat rahmat dan karunia-Nya, hari ini 14 Juli 2020 kita melaksanakan Sumpah Nurse yang ke-13
dan secara online. Saya berterima kasih atas dukungan orang tua dan semua pihak yang membantu sehingga acara Sumpah Nurse terlaksana baik sesuai protokol kesehatan, dan kalian semua telah memberikan contoh baik kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan upacara secara online sesuai yang dicanangkan sama pemerintah. Hadirin yang berbahagia, Sumpah Nurse hari ini yang ke-13 diikuti oleh 32 nurse baru. Indeks prestasi kumulatif profesi rata-rata lulusan nurse kali ini adalah 3,96, semua dengan kualifikasi lulus dengan pujian. Dan indeks prestasi kumulatif profesi tertinggi yaitu 4. Dan 4 orang ini yaitu 1 adalah Mahmudin, 2 Nunung Utri Wartini, 3 Lady Oval Anggreni, 4 Fatmawati, 5 Yuni Sunarni, 6 Muhammad Arsad, 7 Muryani. Saya ucapkan selamat ya. Dan mudah-mudahan hasil kerja keras dan dedikasi impian semua pihak dan impian orang tua kalian membanggakan, dan semoga kalian senantiasa menjaga kode etik profesi nurse serta menjaga dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan, karena masih banyak subspesialis lain yang berkembang sesuai zamannya, apalagi kalian masih muda-muda. Sejak pandemi COVID-19, Indonesia mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekarang mau 4 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Mau 5 bulan ya. Mau 5 bulan kita nih. Terpaksa kita harus beradaptasi ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, beradaptasi ya. Memang masa-masa sulit buat kita semua ya, nurse dan tenaga medis lainnya. Dan memang ada Sumpah Nurse kan tidak memilih jenis penyakit kan ya. Jadi di rumah sakit UIN ada beberapa dokter, tapi ada juga beberapa nurse yang meninggal ya karena COVID-19. Kalau yang positif banyak ya. Tenaga medis di rumah sakit UIN yang positif ada 75 orang yang sedang dirawat ya. Dan peran kalian sangatlah dibutuhkan dan menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dan mudah-mudahan kalian juga belajar mengenai patofisiologi dari COVID-19 ini, kemudian bagaimana perawatannya dan pencegahannya, karena pengobatannya belum didapat ya. Semua ikhtiar. Hadirin yang saya hormati, saya selaku dekan menyerahkan kepada saudara ke Ketua Alumni dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebanyak 32 nurse sebagai adik kandung saudara yang harus saudara bina agar mereka bisa berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan kemajuan dan perkembangan di era global. Dan tentunya di pusat ada Pak Dedi ya. Pak Dedi pintar politik juga ya. Jadi kalau ada yang orang menyudutkan kalian urusan hukum dan segala macam, lapor ke Pak Dedi di pusat. Catat nomor telepon beliau ya Pak Dedi. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini telah banyak mendukung dan membantu, terutama rektor dan direktur-direktur rumah sakit. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama keluarga besar Fakultas Kedokteran ULM mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan saudara sebagai nurse baru, dan terima kasih kepada orang tua atau wali dan keluarga yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Fakultas Kedokteran ULM. Dan saya menyampaikan selamat bertugas. Yang laki-laki udah bertugas ya di Buntok ya, 2 belum. Yang lain-lain yang virtual ya silakan melamar. Banyak lamaran, tapi untuk perawatan COVID-19. Ya, ada juga yang berani, ada yang tidak berani. Menurut saya sih berani saja, ya, tidak apa-apa. Ya, saya juga akhirnya beradaptasi juga sebagai ahli ortopedi. Akhirnya praktek juga, akhirnya operasi juga. Cuma ya standar SOP pencegahan COVID kita laksanakan. Ya, apakah perlu dengan APD 2? Mana yang level APD 2? Mana yang level APD 3? Mana yang kita harus lari? Ada juga APD 5 harus lari, ya. Harus lari. Kalau memang udah APD 5 artinya harus lari, mandi langsung lari ya, nggak bisa dilawan ya, karena nggak kelihatan, ukurannya sekitar 120 nano, jadi nggak kelihatan
Ya. Selamat menjalankan tugas baru dan akhir kata atas nama keluarga besar Fakultas Kedokteran, mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara secara fisik 3 orang, secara virtual sisanya, dan saya terima kasih atas kesabaran Anda di virtual. Minimal Anda jadi beradaptasi, jadi familiar menggunakan komputer ataupun lewat handphone. Ya, ada juga yang terpaksa mengganti handphonenya supaya bisa aplikasi Zoom atau Meet Google. Ya, nanti ada juga yang di pedesaan terpaksa harus ada signal di sana, jadi terpaksa berlangganan WiFi dan lain-lain. Ini rupanya sudah berubah suasana, ya, mengikuti acara ini. Dengan begini saya akhiri sambutan saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih kepada para ahli agama, ya, dari Kristen Protestan, dari Kristen Katolik, dan dari Islam yang telah hadir saat ini, Pak. Ya, mungkin selain obat menghadapi COVID ini ya doa juga, ya, doa juga. Ya, kadang-kadang yang sakit ada tidak bergejala, tapi ada juga yang sakit berat gejalanya, ada yang sedang gejalanya, ada yang ringan. Ya, saya mempunyai teman tadinya gejalanya ringan, tahu-taunya meninggal. Ada gejala teman yang tadinya berat, tahu-taunya selamat. Sekarang tes swabnya sudah negatif. Susah mau diskusi itu. Ya, kalau 7 hari 7 malam nggak selesai ini COVID diskusinya. Saya lihat juga kalau sampai bosan melihat presentasi-presentasi COVID. Kenapa? Patofisiologi aja, tapi nggak ada solusi. Akhirnya kita tutup aja, ampihan, ya, berhenti jadinya. Ya, nah, tapi rupanya betul ini di sini banyak ahli agama. Rupanya obat COVID ini 1, hati gembira, ya, 2, aktivitas fisik dijalankan, jemur di matahari, 3, 4 sehat, 5 sempurna. Ya, jadi hati gembira penting sekali. Mudah-mudahan hari ini hati kalian dan teman-teman yang sedang virtual juga gembira hatinya. Ya, itu bisa dijelaskan secara patofisiologi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Kepada Bapak Rohaniawan dimohon untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu. Kami bersyukur atas karunia dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan Akad Sumpah Nas Angkatan ke-13 Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan, khususnya bagi nurse yang baru diambil sumpah, untuk mampu menjadi orang-orang yang punya integritas, inovatif, profesional dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Berikanlah kami kemudahan untuk mewujudkan cita-cita dan impian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hidup kami ini bermanfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Karuniakan kepada kami kemampuan mengemban tugas dan kepercayaan dan dalam pengabdian. Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan sumpah janji yang telah diucapkan, serta bimbinglah kami semua untuk mampu mencapai keberhasilan melalui sinergi dan kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua, dosen dan pengajar, pemimpin dan para pahlawan pendahulu kami.
Ya Allah, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kalung alumni, plakat, dan kartu alumni secara simbolik kepada wakil Nes baru dipersilakan maju ke depan. Selanjutnya, kami bacakan nama-nama Nes baru yang diambil sumpah pada hari ini, tanggal 14 Juli 2020. Mia Wida Anindita Eskepnas, putri dari Bapak Fahmi Ridani dan Ibu Ewit Yunida Hasmi Esos, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Kusuma Pada Eskepnas, putra dari Bapak Abednego dan Ibu Rida SPD, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Lady Ovel Anggriani Eskepnas, putri dari Bapak Joni Kondo dan Ibu Maria, dengan indeks prestasi kumulatif 4,00, lulus dengan pujian. Finalisa Dita Eskepnas, pri dari Bapak Charlie Yemat dan Ibu Eliwati E. Rahman, dengan indeks prestasi kumulatif 3,97, lulus dengan pujian. Muhammad Arsad Eskepnas, putra dari Bapak Muhammad Aknor dan Ibu Siti Rusinah, dengan indeks prestasi kumulatif 4,00, lulus dengan pujian. Nunung Utri Wantini Eskepnas, putri dari Bapak Ruspan dan Ibu Sunarmi, dengan indeks prestasi kumulatif 4,00, lulus dengan pujian. Hajah Muryani Eskepnas, putri dari Bapak Haji Hanapiah dan Ibu Dr. Anda Hajah Rabiatul Adawiyah, dengan indeks prestasi kumulatif 4,00, lulus dengan pujian. Fatmawati Eskepnas, putri dari Bapak Abdul Majid dan Ibiati, dengan indeks prestasi kumulatif 4,00, lulus dengan pujian.
Mahmudin S. Kepnes, putra dari Bapak Askani dan Ibu Jania, dengan indeks prestasi kumulatif 4,00, lulus dengan pujian. Yuni Surnarni S. Kepnes, putri dari Bapak Sunarto dan Ibu Sunarti, dengan indeks prestasi kumulatif 4,00, lulus dengan pujian. Agus Rahmat S. Kepnes, putra dari Bapak Haji Muhammad Zaini dan Ibu Hajah Atikah SPD, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Solianti S. Kepnes, putri dari Bapak Sumarmo dan Ibu Wagia, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Muhibah S. Kepnes, putri dari Bapak Haji Abdurrahman dan Ibu Hajah Siti Khairati, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Suci Marta Aplia S. Kepnes, putri dari Bapak Ahmad Tahriyadi dan Ibu Jumiatun, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Muriati S. Kepnes, putri dari Bapak Haji Taufik dan Ibu Hajah Murmila, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Taufikur Rahman S. Kepnes, putra dari Bapak Damanhuri dan Ibu Hayanur, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Sari Mulia S. Kepnes, putri dari Bapak Haji Samsul Bahri SPD dan Ibu Hajah Gusti Amalia, dengan indeks kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Mildawati S. Kepnes, putri dari Bapak Darkuni dan Ibu Amnah, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Helmina S. Kepnes, putri dari Bapak Abu Bakar SE dan Ibu Hajah Nur Hayati, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Rika Meldi Agustina S. Kepnes, putri dari Bapak Dedi Heriadi dan Ibu Melawati, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Novita Fajriani S. Kepnes, putri dari Bapak Haji Dadang Idi Fajri Esos MM dan Ibu Hajah Sasri Miati, dengan indeks prestasi kumulatif 3,98, lulus dengan pujian. Ahmad Farid S. Kepnes, putra dari Bapak Saleh dan Ibu Maskamah, dengan indeks prestasi kumulatif 3,96, lulus dengan pujian. Asih S. Kepnes, putri dari Bapak Haji Muhammad Junaidi dan Ibu Hajah Salma, dengan indeks prestasi kumulatif 3,96, lulus dengan pujian. Ardani S. Kepnes, putra dari Bapak Saruji dan Ibu Siti Fatimah, dengan indeks prestasi kumulatif 3,94, lulus dengan pujian. Muhammad Erfansah S. Kepnes, putra
Putra dari Bapak Haji Mikwansah dan Ibu Hajah Bahrawiyati dengan indeks prestasi kumulatif 3,94 lulus dengan pujian. Ernawati S. Kepnes, putri dari Bapak Haji Jurni dan Ibu Hajah Murniati dengan indeks prestasi kumulatif 3,94 lulus dengan pujian. Nur Alia S. Kepnes, putri dari Bapak Esnani dan Ibu Murniah dengan indeks prestasi kumulatif 3,94 lulus dengan pujian. Mahrani S. Kepnes, putra dari Bapak Haji Midan dan Ibu Hajah Markamah dengan indeks prestasi kumulatif 3,94 lulus dengan pujian. Aryani Desi Puspita Sari S. Kepnes, putri dari Bapak Marianto dan Ibu Siti Rohana dengan indeks prestasi kumulatif 3,88 lulus dengan pujian. Rina Yuniati S. Kepnes, putri dari Bapak Abdullah Sani dan Ibu Armah dengan indeks prestasi kumulatif 3,86 lulus dengan pujian. Dwi Hartatik S. Kepnes, putri dari Bapak Sriono dan Ibu Musri dengan indeks prestasi kumulatif 3,83 lulus dengan pujian. Irmawati S. Kepnes, putri dari Bapak Junaidi Esos dan Ibu Nursana Inah SPD dengan indeks prestasi kumulatif 3,80 lulus dengan pujian. Acara selanjutnya pengambilan foto bersama. Silakan, Mbak. Kepada dekan, para wakil dekan, dan ketua program studi ilmu keperawatan, PLT Ketua DPW Persatuan Perawat Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada wakil dinas baru dipersilakan menempati tempat yang disediakan.
Dengan demikian berakhirlah acara pengambilan sumpah NES Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ke-13 tanggal 14 Juli 2020. Kami atas nama Panitia Pelaksana Sumpah NES mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada acara angkat sumpah NES hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jasamu.
Terima kasih guruku. Terima kasih guruku. Terima kasih.